Bara dipanggil oleh atasannya untuk mengkonfirmasi kabar perselingkuhan Bara yang disampaikan oleh Halim. Kini Bara berada di ruangan atasannya. Ia berdiri dengan rasa penasarannya pada sang atasan yang tiba-tiba memanggilnya. "Saya memanggilmu datang kemari karena mendapat kabar kalau kamu sedang menjalin hubungan dengan dua wanita muda yang masih polos. Kamu menjanjikan pernikahan pada mereka. Yang lebih membuat saya terkejut adalah kamu berhubungan dengan salah satu wanita yang sudah bersuami." Bara terkejut mendengar ucapan atasannya karena kebenarannya ia hanya memiliki satu kekasih dan kekasihnya belum pernah menikah. "Anda salah paham, Pak. Saya tidak melakukan perselingkuhan atau pengkhianatan pada siapapun. Pacar saya cuma satu dan dia juga belum menikah. Orang yang memberitahu saya masalah ini tidak mungkin berbohong." Bara. Beliau orang yang selalu bicara jujur dan tidak akan pernah main-main dalam masalah seperti ini. Apalagi dia langsung menghubungi saya hanya untuk menyampaikan ini. Makanya saya percaya dengan ucapannya. "Bara, ini perbuatan yang sangat buruk. Dan sebagai atasanmu, saya sangat malu. Jadi, saya minta maaf. Saya harus memberhentikanmu dari pekerjaan ini. Saya tidak mau perbuatan buruk kamu berdampak pada perusahaan." Sebelum berita buruk tentang Bara menyebar dan merugikan perusahaan, atasan Bara memilih untuk memecat Bara dari maskapai. Bara yang mendengar semua ucapan atasannya, sekarang tahu bahwa wanita yang dimaksud oleh atasannya adalah Rea. Dan ia tidak menyangka bahwa atasannya tahu tentang Rea. "Saya memang kenal dengan wanita yang sudah menikah tapi saya hanya membantunya. Dia bilang, dia ingin cerai dari suaminya tapi suami dia mau menceraikannya kalau dia datang bawa laki-laki yang mau menikahinya. Makanya, saya membantunya dengan berpura-pura di depan suaminya kalau saya serius ingin menikahinya. Kalau Anda tidak percaya, saya akan bawa wanita itu ke hadapan Bapak. Begini saja, kalau kamu bisa membuktikan di depan Tuan Prana tentang ucapanmu tadi, saya akan mempekerjakanmu kembali. Tapi kalau tidak bisa, mohon maaf Bara. Saya harus memberhentikanmu dari perusahaan ini. Jadi, mulai sekarang kamu tidak boleh masuk kerja sampai masalahmu ini selesai." "Tuan Prana, kenapa saya membuktikan di depan dia? Memang dia siapa, Pak?" tanya Bara penasaran dengan seseorang yang bernama Tuan Prana. Beliau pemilik Prana Corporation yang menjalankan beberapa bisnis sukses di kota ini, termasuk bisnis maskapai penerbang se-Asia. Dalam dunia bisnis, dia orang nomor satu di kota ini dan itu membuatnya menjadi orang yang cukup berpengaruh. Orang seperti itu tidak mungkin berbohong Bara. Bara tidak mengatakan apapun. Ia malah teringat tentang pertemuannya dengan suami Rea. Lalu ia sadar bahwa tempat pertemuan mereka berada di restoran Prana. Jangan-jangan orang yang aku temui waktu itu adalah Tuan Prana, suaminya Rea. Tapi yang kudengar orang bernama Tuan Prana, usianya sudah sangat tua. Sedangkan yang aku temui di restoran itu masih muda dan sebelum pulang, suami Rea juga sempat bilang kalau restoran itu milik keluarga Prana. Dia meminta kami untuk tidak membayarnya seolah dia yang punya restorannya. Terus, dia selalu didampingi pria berjas, batin Bara. Kalau tidak ada yang ingin kamu katakan lagi, sebaiknya kamu keluar saja. Bara kembali menatap atasannya dengan tatapan serius. Tolong pertemukan saya dengan Tuan Prana, Pak. Saya ingin meluruskan kesalahpahaman ini pada beliau. Baiklah. Saya akan menghubungimu kalau beliau punya waktu menemuimu. Kamu pulang dulu. Bara membungkuk lalu berjalan keluar dari ruangan atasannya. Sambil berjalan meninggalkan perusahaan,
Ia menghubungi Laudia lalu mengatakan pada Laudia yang terjadi padanya saat ini. Laudia yang menerima kabar buruk dari Bara, tentu sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sepupunya akan terancam dipecat oleh atasannya gara-gara dituduh melakukan perselingkuhan. Setelah bicara dengan Bara, Laudia mendatangi Rea yang ada di kosan. Dengan tampangnya yang cemas karena Bara, Laudia mengetuk pintu kamar Rea sembari berseru memanggil Rea. Rea membuka kamar kosannya. Ada apa Laudia? Kakak sepupuku, si Bara. Dia terancam dipecat karena dituduh menjalin hubungan dengan dua wanita, Rea. Salah satu wanita itu adalah wanita yang sudah menikah dan wanita yang dimaksud adalah kamu, Rea. Rea terkejut mendengar kabar tersebut. Matanya membulat melihat Laudia. Atasan Kak Bara kok bisa tahu tentang aku? Kita tidak pernah cerita sama siapapun loh Laudia. Orang yang memberitahu atasan Bara adalah Tuan Prana, Rea. Suami kamu? Ungkap Laudia yang membuat Rea semakin kaget. Bahkan tangan Rea refleks menutup mulutnya yang menganga saking kagetnya mendengar bahwa Abilah yang membuat Bara terancam dipecat. Laudia sangat kasihan pada Bara sampai ia tiba-tiba menangis tapi ia tetap menahan agar suara tangisannya tidak keluar. Rea, aku memahami perasaanmu yang ingin sekali pisah dari suami kamu tapi kalau begini caranya, lebih baik kamu jujur saja pada suami kamu. Daripada hal ini membuat Bara kehilangan pekerjaannya. Aku tidak sanggup dan tidak tega kalau sampai Bara dipecat Rea. Jadi, aku mohon. Tolong bicara sama Abi kalau Bara cuma pura-pura menyukai kamu. Rea hanya diam saja. Ia tidak tahu harus bagaimana saat ini setelah mendengar tentang Bara. Laudia tahu bahwa Rea sedang bingung. Ia juga berpikir bahwa Rea mungkin tersinggung padanya hingga ia meraih kedua tangan Rea. Aku minta maaf kalau aku sudah memaksamu jujur pada Abi tapi aku merasa tidak punya pilihan lain selain bicara yang sebenarnya pada suami kamu, Rea. Rea masih diam tapi raut wajahnya jelas terlihat sedang sedih. Tatapan matanya sendu melihat Laudia. Sebelumnya, aku memang tahu kabar tentang keluarga Prana yang katanya tidak mudah disinggung tapi itu hanya sekedar kabar saja Rea. Makanya aku percaya diri bantu kamu dan percaya diri kalau kita bisa menipunya. Ternyata aku tidak menyangka kalau dia tidak bisa ditipu. Aku lupa kalau keluarga Prana punya banyak uang untuk menyelidiki orang dan punya kuasa untuk membuat orang dipecat. Rea meletakkan tangan kanannya di atas tangan Laudia yang sedang memegang tangan kirinya. Tenang saja Laudia. Aku tidak akan biarkan Kak Bara menerima ketidakadilan. Dia tidak akan dipecat. Aku janji akan membersihkan namanya. Terima kasih Rea. Kamu masuk dulu ke dalam. Aku akan telepon Mas Abi dan bicara padanya. Laudia mengangguk pelan kemudian masuk ke kamar Rea. Ia duduk di tepi kasur, sedangkan Rea berdiri di depan meja belajarnya. Ia meraih ponselnya di sana dan mulai menghubungi Abi. Mas Abi tidak mengangkat teleponku, Laudia. Laudia tidak mengatakan apapun tapi raut wajahnya semakin cemas mendengar Abi tidak mengangkat panggilan dari Rea. Aku kirim pesan dulu sama dia lalu coba telepon dia lagi, ucap Rea yang kembali fokus dengan ponselnya. Laudia hanya mengangguk sembari memperhatikan Rea yang sedang mengetik di ponselnya. Assalamualaikum. Aku mau bicara penting sama Mas Abi mengenai Bara. Aku tidak mungkin datang ke rumah Mas Abi untuk bahas ini karena Mas Abi pasti tidak suka dan pastinya tidak pantas kalau aku datang ke sana cuma bicarakan masalah Kak Bara. Jadi kalau Mas Abi baca pesanku, tolong hubungi aku karena ini benar-benar penting. Pesan Rea terkirim. Rea kembali menoleh ke arah Laudia dan berjalan mendekati Laudia. Ia duduk di sebelah Laudia sembari menunggu pesan dari Abi.
Semoga saja dia baca pesanku. Ting. Pesan dari Abi masuk. Rea segera membukanya dan membaca pesan dari suaminya. Aku masih sibuk. Kalau kamu tidak sabar ingin bicara, sebaiknya kamu saja yang datang kemari. Rea dengan cepat membalas pesan dari Abi karena hari ini ia harus meluruskan tentang Bara agar Bara tidak dipecat. Tolong kirim alamatnya. Aku akan datang sekarang. Halim akan menjemputmu di kosan. Kamu siap-siap saja. Rea yang membaca isi pesan dari Abi, mengerutkan keningnya. Ia tiba-tiba curiga tentang Abi. Kenapa Mas Abi bisa tahu kalau aku ada di kosan? Gumam Rea. Kenapa Rea? Kenapa kamu bilang begitu? Tanya Laudia yang bisa mendengar ucapan Rea. Rea menoleh ke Laudia yang ada di sebelah kirinya. Aku belum beritahu Mas Abi kalau aku ada di kosan tapi dia langsung bilang kalau Halim akan datang menjemputku Laudia. Seolah-olah dia selalu tahu aku ada di mana. Dia saja bisa tahu tentang Kak Bara. Apalagi tentang kamu Rea. Aku yakin banget kalau suami kamu sedang mengawasimu. Ini benar-benar menakutkan. Setelah Laudia tahu bahwa suami Rea bisa membuat Bara dipecat dengan mudah, Laudia tiba-tiba menganggap Abi orang kejam berhati dingin. Rea hanya diam saja tapi ia terpengaruh dengan ucapan Laudia sampai ia ikut berpikir bahwa Abi orang berhati dingin. Dari wajahnya pun terlihat jelas ia takut dan cemas karena Abi. Kamu terjebak sama orang kejam seperti dia tapi aku tidak bisa melakukan apapun selain memohon padamu untuk menolong Kak Bara. Aku minta maaf Rea. Laudia tetap merasa bersalah pada Rea meski ia sudah membuat Rea kesulitan karena memohon untuk membantu Bara. Tidak apa-apa Laudia. Aku memang harus bertanggung jawab karena akulah yang membuat kakak sepupumu disalahpahami oleh orang. Harusnya aku yang minta maaf sama kalian. Lalu bagaimana dengan suami kamu? Apa yang dia katakan Rea? Tanya Laudia penasaran. Aku akan bertemu dengan dia tapi aku belum tahu bertemu di mana. Dia cuma bilang kalau ada Halim yang akan datang menjemputku. Di saat yang sama, suara klakson mobil terdengar di luar gedung kosan. Rea berpikir bahwa suara mobil itu mungkin suara mobil Halim hingga ia beranjak dari tempatnya lalu keluar dari kamarnya. Laudia ikut keluar. Ada apa Rea? Tanya Laudia. Kayaknya itu mobilnya Halim, asistennya Mas Abi. Aku mau cek dulu di depan. Rea pun berjalan keluar untuk memastikannya sendiri. Ternyata benar. Itu mobilnya Halim. Aku mau ambil tas dan HP-ku dulu, ucap Rea saat melihat Halim turun dari mobil. Kemudian ia kembali masuk ke kamarnya dan mengambil tas kecilnya di kamar. Rea, aku akan ikut bersamamu. Laudia khawatir melihat Rea pergi sendiri menemui Abi. Ia takut terjadi sesuatu pada Rea. Terlebih waktu sudah menunjukkan pukul 16 sore hingga menawarkan diri untuk menemani Rea. Tidak perlu Laudia. Aku akan pergi sendiri. Tapi aku khawatir kalau... Jangan khawatir. Mas Abi tidak akan melakukan apapun padaku. Meski Rea yakin bahwa Abi tidak akan memukulnya jika ia sudah mengatakan kebenaran hubungannya dengan Bara tapi ia yakin bahwa Abi tetap akan marah padanya. Setelah kamu jujur tentang Bara, Tuan Prana mungkin tidak akan menceraikanmu Rea. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Sekarang yang aku pikirkan, menyelesaikan masalah kakak sepupumu dulu supaya dia tidak dipecat. Laudia hanya diam saja tapi ekspresinya tampak kasihan melihat Rea. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Rea berjalan keluar dari kosannya. Halim yang melihat Rea keluar dari gedung kosan, segera membuka pintu.
Mobil untuk Rea. Rea masuk ke mobil, sedangkan Laudia hanya menatap Rea di dalam gedung kosannya.